Dinas Kesehatan Pringsewu Kamis pagi membuka pelayanan vaksinasi booster bagi pegawai Pemkab. Gerai vaksinasi berada di komplek perkantoran Pemkab Pringsewu dan diikuti oleh puluhan peserta. Petugas Dinas Kesehatan Pringsewu mengatakan pencapaian vaksinasi tahap ketiga masih rendah. Dari jumlah pegawai 29.900 orang, baru 3.800 yang sudah divaksin. Dinas Kesehatan meminta para pegawai lebih meningkatkan kesadarannya akan vaksinasi tahap 3. Vaksinasi bagi para pegawai Pemkab didahulukan karena rentan tertular COVID-19, sebab mereka setiap harinya berinteraksi dengan masyarakat. Booster 3 ini? Ketentuannya bahwasanya dia adalah 18 tahun ke atas. Nah, kemudian jarak antara dosis 2-nya sama yang booster itu minimal 6 bulan. Untuk masyarakat umum mulai kapan, Dok? Masyarakat umum bisa di booster, ya. Untuk masyarakat umum bisa melihat kapan sih dia di booster di aplikasi Peduli Lindunginya. Vaksinator juga melayani vaksinasi tahap ketiga bagi masyarakat. Syaratnya, interval vaksinasi ketiga dan kedua 6 bulan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Para pedagang yang akan menempati pasar modern Pulung Kencana di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat, keberatan dengan harga sewa kios yang dinilai terlalu tinggi. Menurut para pedagang, ada 3 ukuran kios yang disewakan, mulai dari ukuran kecil, sedang, hingga yang paling besar. Salah satu pedagang menilai harga sewa untuk ukuran sedang sebesar Rp850.000 per bulan masih sangat tinggi. Ia juga belum tahu apakah pembeli di pasar baru ramai, apalagi uang sewa itu masih belum termasuk biaya kebersihan dan lain-lain senilai Rp4.000 setiap hari. Ya kalau harapannya kita kan siapa tahu nanti tambah ramai dari pasar yang lama. Cuman itu tadi kita kan keberatan mungkin ya karena sewanya itu sih mungkin yang masih Terlalu tinggi. Menurut kita terlalu tinggi Mas ya. Kalau sewanya itu berapa sih, Mas, per bulan? Kalau aku ngambil yang sedang, toko yang sedang itu sewanya 850-an. Para pedagang meminta pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa menurunkan harga sewa kios. Pembangunan pasar sendiri dimulai sejak 2019 lalu dengan biaya hingga Rp105 miliar dan kini sudah siap diresmikan. Ardi Yohaba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Komisi 3 DPRD Kamis siang meminta Pemkot Bandar Lampung lebih tegas menertibkan para pedagang kaki lima musiman yang berjualan di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Tanjung Karang Pusat. Keberadaan mereka dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar pedagang kaki lima yang telah digusur dan dipindahkan ke lantai 2 Pasar Smep. Penertiban pedagang kaki lima dinilai penting untuk mengembalikan fungsi jalan di sekitar pasar. Pedagang di trotoar jalan dituding DPRD kerap menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Masih adanya pedagang-pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Imam Bonjol, baik di ruas jalan ataupun di bahu jalan. Ini pertama membuat kecemburuan teman-teman pedagang yang sudah masuk pasar Senen. Akhirnya mereka karena melihat tempatnya turun ke jalan, mereka akan turun lagi. Jadi mohon dengan segala hormat kepada Ibu Wali Kota, Dinas Perdagangan yang sudah bekerja maksimal, Kasatpol PP, kalau kami tertib, Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung mengatakan pihaknya kerap kucing-kucingan dengan para pedagang musiman ketika akan ditertibkan. Menurutnya, pedagang musiman tersebut tidak memiliki lapak permanen. Tapi sebenarnya mereka tidak punya lapak yang permanen di musiman. Inilah yang kadang-kadang kita agak kesulitan, kita kejar-kejaran dan mereka kucing-kucingan dengan mereka. Jadi harapan dari teman anggota Dewan dan sudah disampaikan ke Bunda, mungkin ya nanti akan ditindaklanjuti. Ya prinsip ini kan masalah penertiban. Pedagang kaki lima musiman tersebut diantaranya adalah para pedagang buah-buahan dan kuliner. Selain membuat lapak yang bisa bongkar pasang, sebagian pedagang juga berjualan menggunakan mobil dan gerobak. Tujuannya untuk mempermudah berpindah-pindah dan bisa langsung pergi saat ditegur atau ada penertiban. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski sudah berakhir damai, dugaan kasus persekusi kegiatan keagamaan di Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang beberapa waktu lalu tetap diusut Polda Lampung. 175 adalah 1 tahun.
Polisi menetapkan satu tersangka karena dianggap memprovokasi warga menutup sebuah rumah ibadah. Tersangka yang ditangkap adalah Imron, berusia 46 tahun, warga Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Selain menghasut warga menghentikan ibadah, tersangka juga mengajak menutup pintu gereja pada 25 Desember 2021. Dari data Polda Lampung, tersangka sudah 3 kali menghalang-halangi kegiatan ibadah. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti 3 unit ponsel dan rekaman video berisi adegan tersangka memprovokasi warga. Sementara penetapan tersangka dari saudara IM ini sendiri sebagai yang kita duga otak dari pelaku tersebut, ini sudah kita periksa 22 orang saksi. Sementara dari pihak yang melakukan persekusi ada 8 orang yang kita lakukan pemeriksaan. Polisi juga masih terus mendalami kasusnya dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 175 KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun kurungan penjara. Robi Lastem melaporkan dari Bandar Lampung.